kuncinya adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Itulah kunci utamanya supaya setelah Pak Jokowi nanti pengganti-penggantinya itu betul-betul bisa memanfaatkan fungsi demografi ini. Bukan kemudian malah membuat banyaknya anak muda yang ada di Indonesia itu malah menjadi pengangguran dan menjadi beban lah buat masyarakat. Beban negara juga. Beban negara juga. Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini segmen koneksi konten Ekonomi seksi. Hari ini bareng Mario Katarina dan bareng Head of Research CNBC Indonesia, Hidayat Setiaji. Siap. Dan juga ada Adam Isa, produser CNBC Indonesia TV. Kita akan ngobrol yang seru-seru seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Sudahkah kita merasakan kemerdekaan? Sudahkah kita juga berkontribusi terhadap kemerdekaan ini? Kita akan obrolin banyak buat Sobat Cuan. Gengs, gimana di rumah lo udah mulai rame nggak? Kalau di rumah gue ini kayak kemarin-kemarin udah mulai hype-nya karena kan setelah pandemi 2 tahun tuh nggak ada kegiatan. Betul. Nah sekarang tuh udah mulai nih, kayaknya nanti bakalan ada lomba-lomba segala macam Iya, nih. udah Kalau mulai ada lomba-lomba sih. Penyisihan lah, babak penyisihan lah. babak gue penyisihan ikut Gaple itu kan penyisihan tuh, biasanya kan ntar finalnya tuh tanggal 17. Nah 17, tapi udah ya, berarti udah mulai bergeliat Sudah mulai kegiatan-kegiatan ramai perlombaan gitu. lagi, sudah tidak ada pembatasan lagi gitu kan. Anak-anak juga sudah mulai ikut-ikut lomba. Iya, betul. Bapak-bapaknya juga ada Bapak-bapak olahraga. Ini tuh kayak good news ya, kabar baik di tengah Iya, kondisi betul. pandemi yang kemudian menjadi endemi dan sekarang sudah bisa lagi dirasakan. Berarti kan waktunya untuk take off Bangkit lagi. kembali. Mulai lagi lepas Iya. landas nih, Mas Haji. Kita gimana sih caranya kita tuh untuk mengukur nilai kemerdekaan 77 tahun Indonesia? Walaupun kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, misalnya seperti Amerika yang 240 tahun Iya. sudah merdeka, kemudian Inggris juga yang usia kemerdekaannya ribuan tahun. Jepang mungkin yang at least 11-12 ya sama 11, kita ya. 12 sama Jepang, Korea. Jepang, Korea, dan negara-negara ya hitungannya masih muda lah ya Indonesia ini 77 tahun. Iya, kalau di level Asia sih sebenarnya udah cukup Matang. senior ya, cukup Senior. senior ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya kayak Malaysia, kemudian juga Filipina, kemudian juga Singapura, itu kan lebih kita lebih dulu menyatakan atau menyatakan kemerdekaan atau kedaulatan sebagai sebuah negara. Sama India pun kayaknya kita lebih awal sih. Iya. India kan juga mereka dirigisan lebih lama daripada kita kemerdekaan. Jadi masih masuknya ke senior Ya ya. lumayan senior lah kalau di level Korea Asia. senior. Di kawasan Asia Tenggara juga. Kecuali paling Thailand awal ya. Thailand kan tidak pernah dijajah ya kalau Thailand. Ya, benar. Nah, ini kan kita bahas mengenai 77 tahun Indonesia merdeka. Sudahkah rakyatnya merdeka atau sejauh mana kita merasakan kemerdekaan? Iya. Karena kan kalau kita bicara mengenai point of independency atau kemerdekaan tuh kayak banyak banget. Misalnya Betul. kayak cuap-cuan nih, sering banget pakai kata-kata merdeka, belakangnya finansial, Betul. merdeka secara ekonomi, kemudian merdeka secara berpendapat, merdeka secara keadilan mungkin untuk beberapa kasus yang sedang booming belakangan ini. Gue kayaknya ini banget ya dari hati gitu. Nah ini kan berarti sesuatu konteks yang memang bisa dirasakan semua nih dari level grassroots sampai dengan atas gitu. Nah, kalau lo ngeliatnya gimana Mas Adam? Apa ya, kemerdekaan itu 77 tahun Indonesia ya, kita bisa membagi Indonesia sebenarnya ada beberapa masa ya. Dari awal kemerdekaan tuh zaman Orde Lama gitu kan. Seperti apa waktu itu Indonesia berjuang untuk menjadi negara yang mandiri setelah dijajah. Kemudian di zaman Orde Baru, kemudian era reformasi sampai saat ini gitu kan. Bagaimana perkembangannya ekonomi itu di 3 masa itu sebenarnya berbeda tuh. Ya kan, di zaman waktu awal-awal kemerdekaan kita sebagai negara yang baru itu cukup sulit waktu itu kan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan susah gitu kan. Kalau kita mendengar cerita kakek nenek kita tuh zaman dulu tuh susah gitu, kemana-mana Sekarang jauh. udah enak Sekarang gitu udah ya. enak gitu kan. Nah, terus di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto itu kan 30 tahun lebih ya, 32 tahun kalau nggak salah. Itu juga kayak benar-benar merasakan kemerdekaan, tapi apakah merdeka gitu? Karena ada sedikit kayak diatur, belum terlalu untuk reform sih, politiknya, belum masuk untuk reformasi ekonominya, ya. ya. Memang namanya kabinetnya pembangunan. Memang ada pembangunan di sana. Tapi harga-harga murah waktu itu. Tapi ternyata ada sisi negatifnya juga waktu itu yang seperti kita tahu akhirnya rezimnya berakhir, kemudian rezimnya reformasi, sekarang semua bebas berpendapat,
kemudian apa namanya untuk melakukan usaha lebih mudah gitu kan. Walaupun Iya. mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tapi makin kesini ya sebenarnya makin maju sih sebenarnya Indonesia tuh. Bisa bersaing dengan negara-negara ya tetangga, dengan negara-negara lainnya gitu. Tidak kalah juga sebenarnya. Malah kadang-kadang di beberapa poin malah kebablasan gitu ya, Iya. kemerdekaan berpendapat. Media sosial makanya harus Media diatur sosial ya. karena jadi kok kayaknya bablas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada rapot ekonomi deh ya, Iya. kita kecilin aja. Dari mulai pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana Indonesia ini memeratakan ekonomi, misalnya dari tingkat angka kemiskinan. Sebenarnya kan kita membaik ya Mas ya sebenarnya setiap tahun ya. Iya, membaik. Jadi kalau bicara ekonomi mungkin kita bicara dari dua sektor ya. Pertama adalah sektor keuangan. Di sektor keuangan kita sudah lebih berdikari, lebih mandiri. Seperti di pasar modal tuh, di pasar saham, investor domestik tuh sekarang lebih punya peran lah dibandingkan dengan investor asing. Investor domestik sudah punya semacam fondasi untuk menjadi tuan rumah sendiri. Kemudian juga di pasar obligasi juga kepemilikan asing juga semakin berkurang dan kepemilikan domestik semakin meningkat. Itu juga menandakan bahwa kita berada di jalur yang tepat untuk menciptakan sebuah kemerdekaan di pasar keuangan. Nah, tapi kemudian ada sektor yang kedua, itu sektor real, itu masih menjadi PR lah buat kita semua. Tadi betul kata Maria bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran itu sudah turun drastis. Tapi karena kemarin pandemi 2 tahun agak naik lagi, itu kan blip ya, istilahnya blip. Tapi sekarang sudah bisa turun lagi. Tapi kemudian juga masih ada beberapa misalnya produk-produk pangan dan sebagainya yang dimana Indonesia itu masih punya ketergantungan yang besar terhadap impor itu, terhadap dari luar negeri itu, kayak jagung, kedelai, gandum dan sebagainya, itu kita masih sangat tergantung sama pasokan dari luar negeri. Makanya begitu di luar agak bermasalah karena perang di Ukraina dan segala macam, itu membuat kita punya ketahanan pangan itu agak sedikit terancam lah, walaupun tidak kemudian terjadi krisis pangan ya, tapi itu membuat masalah buat kita karena kemudian pupuk, jagung, kedelai, gandum itu kita amat sangat masih bergantung kepada impor. Kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan domestik, dan itu menjadi sebuah PR besar bagi pemerintah untuk bagaimana caranya supaya ke depan itu ketergantungannya bisa dikurangi lah. Tapi kalau itu produk-produk impor itu misalnya ditarik ke dalam negeri untuk jadi budidaya, maksudnya tanam di dalam negeri, ini Indonesia punya kans itu nggak sih? Maksudnya lahannya layak untuk ditumbuhi, kemudian juga dari tingkat keluasan lahan bisa untuk berswasembada ya. Kalau dulu kan kita juga pernah dengar ya ada swasembada ya. Itu kira-kira mungkin nggak sih? Mungkin ini akan menjadi refleksi ke depan ke 78, 79, 80 tahun nanti mungkin beberapa yang memang menjadi barang impor itu kita bisa mensubsidinya sendiri, Mas Aji. Mungkin bisa ya, kalau kayak jagung itu kan sebenarnya ditanam di dalam negeri pun nggak masalah ya. Tapi kalau kayak kedelai itu kan mungkin ada perbedaan ya antara kedelai karena mungkin masalah tanah, masalah iklim juga membuat kedelai ini kualitasnya berbeda dengan dari US, dari Amerika, dari China agak berbeda. Dan mungkin itu yang lebih di prefer sama perajin tempe tahu itu kan adalah kedelai dari impor dari Amerika, dari China, bukan dari Indonesia. Nah, semoga jagung sendiri pun juga lebih banyak untuk pakan ternak sebenarnya ya. Betul. Bukan untuk pakan manusia malahan. Iya, ya. betul. Karena sebagian besar kayak jagung itu untuk pakan ternak sih, bukan untuk konsumsi manusia sehari-hari. PR pangannya banyak berarti. PR pangannya banyak. Ya, dan masalahnya satu lagi sebenarnya luasan lahan panen kita tuh semakin tahun semakin menyusut ya. Iya, luasan panen menyusut walaupun Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia sudah 3 tahun tidak impor beras. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat data BPS itu setiap tahun itu luasan panen padi itu menyusut, walaupun kita swasembada, tapi ternyata luasan panen dan hasil panennya itu yieldnya itu menyusut. Itu karena ya berbagai macam lah. Satu ya mungkin karena alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri, menjadi perumahan dan sebagainya lah, menjadi infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua juga mungkin masalah
ada juga faktor yang kita tidak bisa kendalikan, yaitu climate change ya, perubahan iklim. Ya, Jadi betul. karena iklim yang semakin tidak menentu membuat sawah-sawah terutama yang setelah hujan ini menjadi sangat rentan gitu loh, karena airnya tidak menentu. Itu juga kan ya climate change juga kan yang Betul, membuat akhirnya betul. berpikir untuk memindahkan ibu kota Betul. ke ibu kota ke IKN gitu Yes, kan. yes. Ya sebenarnya ada satu masalah lagi, kayak zaman dulu orang berpikir bahwa bertani itu adalah pekerjaan yang baik gitu kan, untuk menyediakan bahan pangan segala macam. Nah masalahnya di zaman sekarang ini anak-anak muda itu sangat sedikit yang melanjutkan budaya untuk bertani. Gitu Benar. ya. Apalagi di Indonesia ini bertani itu masih banyak dilakukan di Pulau Jawa. Nah sementara lahan pertanian di Pulau Jawa itu makin Udah menipis, habis, ya. habis. Betul. Nah, sementara untuk di lahan di Pulau Sumatera, di Kalimantan gitu kan, di Sulawesi, memang lahannya luas tapi kan konturnya berbeda gitu kan, Betul. dengan tanah yang di Jawa. Itu yang akan membuat sulit. Yang kedua masalah budayanya. Apakah mereka masih mau bertani? Kemudian apakah kesejahteraan petani itu terjamin di zaman sekarang gitu? Makanya orang lebih berpikir ketika selesai sekolah, walaupun orang tuanya petani, dia pasti akan berpikir untuk mencari pekerjaan ke kota atau minimal ke pabrik-pabrik yang ada di pabrik pengolahan yang ada di desanya atau di kampungnya, di tempat-tempatnya mereka seperti itu. Tapi untuk melanjutkan menjadi petani kayaknya harus berpikir berapa kali gitu. Mungkin itu tugas orang tua ya sekarang Iya. juga nih untuk ngasih tahu ke anak-anaknya ada profesi petani loh ya kan. Coba kayak misal Iya. lo ngomong gak ke anak lo bisa jadi petani, bukan cuma jadi dokter atau cuma bukan jadi insinyur, Masalah tapi lo bisa jadi pertanian petani sebenarnya kan gitu. sekarang bisa digabungkan dengan teknologi sebenarnya. Iya, Nah, betul. masalahnya kesejahteraan petani ini seperti apa di Indonesia saat ini gitu. Kita ngomongnya mau bersuasembada pangan, terus ada Badan Pangan Nasional, ada ID Food segala macam. Kemudian Presiden Jokowi sudah mencanangkan untuk menanam sorghum apa segala macam sampai Iya. nanti untuk krisis pangan kita harus punya ini gitu kan. Nah, tapi masalahnya siapa yang melakukan itu gitu kan? Apakah ada orang-orangnya yang benar-benar bersedia menjadi profesi petani, kemudian membuat Indonesia bisa swasembada pangan lagi gitu kan? Tapi mungkin untuk beberapa komoditas seperti kayak gandum itu sama kedelai, memang di Indonesia tidak bisa karena faktor cuaca iklimnya betul, beda gitu kan. Kalau betul. gandum kan harus di subtropis gitu kan. Walaupun kita bisa nanam mungkin di tempat yang lebih dingin, tapi akan beda hasilnya gitu. Iya itu dia Kualitasnya makanya. beda. Ini kemerdekaan Indonesia mungkin sudah 77 tahun tapi ternyata ada PR-nya justru di pangan, di mana Indonesia negara agraris kan Betul. sebenarnya kan. Tadi menarik tadi Alan bilang bahwa memang kalau jadi petani itu akan jadi sejahtera atau enggak sih? Nah ini menarik karena kalau kita lihat dari data BPS ya, saat harga beras itu naik, kita konsumen bayar lebih nih, di petani itu hanya sedikit menerima kenaikannya. Itu terjadi di semua petani kayaknya ya. betul, Kelapa itu sawit ya. juga sama Betul. dialamin Jadi juga. petani itu hanya mendapat untung sedikit dari kenaikan harga, sementara Iya. konsumen bayar lebih mahal. Artinya apa? Ada pihak-pihak perantara lah. Jadi di antara produksi itu di tengahnya itulah yang banyak mengambil untung. Jadi mungkin itulah yang membuat orang-orang lebih tertarik jadi pedagang daripada jadi petani. Karena pedagang itu bisa mengambil cuan lebih gede, menikmati untung yang lebih besar daripada petani. Petani udah nanam, capek, udah kasih pupuk tiap hari nyiramin segala macam, panen juga perlu Butuh biaya, waktu. perlu Iya, tenaga. betul. Ini pedagang enak kan tinggal datang, yuk Beli, beli, udah jual ini mahal. Harga dia yang bentuk Harga dia yang bentuk. pedagang ini ya. Jadi itulah yang membuat orang lebih suka jadi pedagang daripada jadi petani gitu, karena emang lebih gede cuannya. Atau mungkin jadi kayak importir pangan gitu kan, ada Yes, akses betul. dari pangan di luar negeri mana, kita tinggal masukin aja ke dalam negeri gitu, jadi importir, kita jual dengan lebih mahal, stok ada gitu kan, Gitu. itu akan lebih menguntungkan sebenarnya ya. Tergantung, memang persepsinya memang harus Iya. agak Iya. ada yang dirubah sebenarnya. Kita berharap sih mungkin level kesejahteraan bisa sampai dari situ dulu gitu ya Betul. berangkatnya level ya. produsennya ya. Dari level produsennya gitu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan juga kedenger nih ya karena 77 tahun. Atau mungkin ada paradigma kemerdekaan lain yang diambil oleh anak-anak, karena kalau kita lihat kan anak-anak zaman sekarang bahkan yang di level milenial atau Gen Z, mereka jauh lebih perform ya. Apalagi misalnya gini, di beberapa film-film yang karya Marvels, baik itu yang ada filmnya ataupun seriesnya, gue menemukan loh nama-nama Indonesia. Betul, gitu. betul, ada.
ya kan? Animatornya apa Yes. segala macam ya. Mereka merasa bahwa kemerdekaan mereka mungkin sebagai seorang animator itu lebih dihargai, mahal, diapresiasi. Nah, ini kayak gimana nih? Yang sebenarnya kan kita berharap mereka pun bisa menjadi salah satu sumbangsih juga untuk menghidupi teknologi atau konten-konten animasi kita sebenarnya. Ya mungkin karena di dalam negeri wadahnya belum terlalu terbentuk ada, ya. Ekosistemnya belum terbentuk ya. Kalau kita keluar negeri kan di Jepang, di Korea, bahkan sampai pusatnya di US itu kan sudah sangat mapan lah, sudah sangat matang pasarnya, sudah sangat industri itu sudah sangat terbentuk ya. Jadi mereka punya kesempatan tuh di sana akan lebih besar, mereka punya talent di sana juga akan lebih dihargai lah. Nah itulah juga salah satu PR kita bagaimana membentuk ekosistem, membentuk membentuk wadah bagaimana cara menampung millennials ini, Gen Z ini supaya bakat mereka itu tersalurkan dan bisa menjadi industri baru yang kemudian menciptakan sebuah pasar baru gitu loh. Ini kan sebuah potensi ekonomi baru yang harusnya bisa kita capture, kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu kekuatan kita gitu loh. Ya semoga ke depan akan lebih banyak lagi terbentuk ekosistem dan ruang-ruang digital, ruang-ruang industri 4.0 lah di Indonesia. Kayak Korea menemukan K-pop, kayak drama yang akhirnya bisa menjadi jantungnya mereka gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi punggawa untuk Indonesia ke depannya gitu kan. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya cukup cerdas yang menerima beasiswa LPDP. Iya. Nah, masalahnya sebagian penerima beasiswa LPDP itu berkarirnya tidak di dalam negeri karena kan beasiswa itu di luar negeri gitu kan. Iya, betul. Kemudian mereka ada masa kuliah sambil kerja di sana dan mereka merasakan lebih nyaman di sana gitu kan, dan tidak melanjutkan karirnya di dalam negeri. Nah, sebenarnya mungkin itu bisa dimanfaatkan pemerintah bagaimana orang-orang cerdas ini sebenarnya ditarik lagi ke dalam negeri untuk membangun Indonesia. Sebenarnya seperti itu tuh sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintahnya aja apakah mau gitu. Apakah si penerima beasiswanya ini juga mau membangun Indonesia dari dalam gitu kan, atau hanya dia memikirkan dirinya sendiri untuk kenyamanannya dia sendiri, ya udah tinggal di luar negeri karena aja cari udah kerja nyaman di sini gitu mungkin kan. susah kali. Nah, atau tidak ada kepastian pekerjaan juga mungkin atau seperti apa? Apakah untuk pekerjaannya yang susah atau mungkin apresiasinya yang kurang di sini gitu kan. Wah. Karena kan ada orang yang di Indonesia tuh ada yang penemu apa di Indonesia tidak diakui. Ternyata dia keluar negeri, wah langsung diapresiasi, dilanjutkan penelitiannya apa segala macam. Itu sih sebenarnya gitu. Mungkin Indonesia punya PR tambah lagi kali ya Mas Aji. Kalau orang dengan berpenduduk padat atau besar dengan luas cakupan yang besar itu memang agak susah gitu untuk diratakan gitu ya, disamaratakan. Itu sebenarnya sebagai salah satu PR juga nih. Betul. Kan kalau dulu ada permasalahan infrastruktur, sekarang kalau kita lihat infrastruktur sebenarnya udah lumayan maju lah ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi mungkin membentuk sistem kali ya supaya semuanya diterima sama. Betul. Jadi seperti kita punya acara ini, yang penting adalah koneksi. Jadi bagaimana mengkoneksikan sumber daya misalnya di Papua atau di Sumatera itu bisa terkoneksi dengan baik, dengan efisien, dengan lancar, sehingga kemudian tidak membuat cost dari logistik itu semakin mahal. Nah, inilah tantangan buat kita sebagai negara yang berpulau-pulau ya. Ada belasan ribu pulau dan itu membuat logistik itu semakin menantang ya. Iya, kan Pak Jokowi sudah punya program tol laut ya, dicanangkan pada 2014 waktu beliau pertama kali menjabat. Nah, itu kan sebenarnya untuk memangkas biaya logistik maritim. Karena Indonesia kan adalah negara kepulauan, sehingga mau tidak mau untuk menghubungkan antara satu pulau dengan yang lain itu adalah dari sisi laut ya, maritim. Nah, itu sudah mencoba dikembangkan oleh Pak Jokowi, tapi kemudian kok programnya kayaknya belum terlalu bergema lagi. Nunggu investor atau pandemi. Mungkin saja, atau mungkin juga karena memang nggak ini aja, nggak untung aja gitu. Iya, makanya kan. Cuan nggak ya? Kalau nggak salah ada kasus berita saya pernah baca tuh,
perginya isi, pulangnya kosong gitu. Nah, itu kan betul. Iya. menghabiskan biaya-biaya Betul, kayak betul. isi Ada BBM biaya apa bensin, segala bla macam. bla bla, Betul, bener. betul. Harusnya bener. kan pergi isi, pulang isi lah, itu baru Nah. menguntungkan tuh. Nah, betul. Kalau di beberapa daerah memang punya apa cross, mereka bisa komoditas asik jadinya Iya, gitu betul. kan. Lebih mudah jadi ya. Iya. Jadi bisa nggak usah pusing-pusing lewat tol laut. Nah, dikit nih ya dikit. Karena kan kita ulang tahun ke 77 tahun nih. 79 tahun nih kita udah masa yang berbeda lagi. Ada pemilihan presiden di situ Oke. di tahun 2024 kan pasti nih akan jadi PR panjang untuk orang baru pasti. Kita nggak tahu siapa nih. Karena presiden kita udah nggak mungkin Pak Jokowi lagi udah 2 periode. Entah siapa gitu ya. Kira-kira lo ada ini nggak sih bayangan apa yang mungkin harus menjadi PR besar yang harus dilakukan nanti nih di 2024? Setidaknya ada apa ya? Ada satu PR besar yang mungkin akan berkesinambungan ya. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia kan disebut-sebut punya bonus demografi sampai 2045. Ya. Nah, ini kan waktunya semakin lama bukannya semakin panjang tapi kan semakin pendek. Nah, ini bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini menjadi sebuah keuntungan, bukan menjadi sebuah liabilitas, bukan menjadi sebuah beban gitu loh. Jadi ke depan ini kuncinya adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Itulah kunci utamanya supaya setelah Pak Jokowi nanti pengganti-penggantinya itu betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Bukan kemudian malah membuat banyaknya anak muda yang ada di Indonesia itu malah menjadi pengangguran dan menjadi beban lah buat masyarakat. Beban negara juga. Beban negara juga. Nah, itu adalah sebuah kesia-siaan ya kalau itu terjadi ya. Semoga nggak terjadi. Semoga kita bisa membuat bonus demografi ini termanfaatkan dengan maksimal. Caranya adalah tadi itu adalah kita harus mengkoneksikan Indonesia gitu loh. Kita harus terus mencoba untuk mempersatukan Indonesia. Jadi bagaimana memeratakan pembangunan dari tidak hanya di Jawa dan Sumatera sebagai penyumbang PDB terbesar secara nasional, tapi juga kemudian kita harus memeratakannya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Bali dan Sulawesi Tenggara dan seluruh pulau-pulau lainnya. Kalau Pak Adam. Sebenarnya di 2 tahun terakhir ini kita sudah lihat bahwa di periode keduanya pemerintahan Jokowi, dia sudah menyiapkan legacy untuk ke depan sebenarnya. Satu yang paling kelihatan paling besar ya IKN itu kan. Ada investasi gitu. Itu nggak mungkin dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi. Pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Selanjutnya. Ya. Kemudian banyak investasi-investasi yang masuk gitu kan. Itu kan tidak hanya akan selesai di 2024 gitu kan. Betul. Itu akan tetap berkesinambungan di tahun-tahun berikutnya. Itu juga untuk bisa jadi modal untuk pemimpin berikutnya akan seperti apa gitu kan. Asal nanti tidak hanya terbentur sama politik kepentingan dan politik kelompok saja gitu kan. Kita sudah disiapkan nih PR-nya, IKN, investasi, infrastruktur banyak juga tuh. Nah, itu sih yang sebenarnya kita lihat sebenarnya bisa nggak sih Indonesia maju? Bisa sebenarnya. Asal benar-benar kita mau memanfaatkan yang sudah ada kan. Betul. Banyak yang sudah melirik Amerika, Jepang, China gitu kan. Bahkan negara-negara Arab sudah berinvestasi di Indonesia. Itu sih yang harus kita jaga ke depan gitu. Dan sebenarnya tingkat popularitas Indonesia sebagai negara acuan tujuan investasi atau bekerja sama dengan negara-negara lain itu pun juga Cukup sudah besar masuk ya. dalam perhitungan ya. Betul, karena Mas kita Haji, punya pasar besar sekali, kita juga punya kondisi politik yang relatif stabil ya, tidak terlalu banyak huru-hara dan segala macam. Boleh juga kita punya komoditas sebagai bahan baku, sehingga kalau mau bikin pabrik itu bahan bakunya dekat, nggak perlu jauh-jauh dari mana-mana. Itulah kita punya keunggulan dan itu juga harus bisa dijaga. Dan benar tadi kata Adam bahwa jangan kemudian kita punya horizon berpikir itu hanya 5 tahunan gitu loh. Tapi kita harus berpikir jangka panjang gitu loh. Jangan sampai kemudian legasi Pak Jokowi ini menjadi seperti, mohon maaf, legasi-legasinya Pak SBY, seperti MP3I. MP3I itu sebenarnya proyek jangka panjang, 25 tahun. Tapi kemudian setelah Pak SBY-nya sudah tidak di istana lagi, itu kemudian di scrap gitu saja, ditinggalkan begitu saja. Itu sebenarnya agak sayang sekali ya, karena itu konsepnya sudah begitu matang, sudah ada peraturan perundang-undangannya, sudah ada dasar hukumnya segala macam, sudah ada step-stepnya sampai 25 tahun. Kemudian itu
terbengkalai begitu saja, dan semoga ke depan akan lebih sustain lah, berkesinambungan, Kita sehingga berharapnya gitu sih ya. jangan berpikir 5 tahunan lah ininya perspektifnya gitu. Jadi jangan seperti sprint ya, tapi ini tuh maraton. Estafet ya. Jadi siapapun sebenarnya yang akan jadi pemimpin di 2024 ya ambil tongkat estafetnya gitu ya, dan memberikan terobosan-terobosan lain gitu di Kalau eranya. masih ada yang kurang bisa diperbaiki. Benar, Jangan gitu. ditinggalin gitu aja. Bener ya, kalau udah gak suka tinggalin kayak tinggalin mantan ya. Jangan ya. Tapi ini pesan kita juga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Apapun yang ada di pikiran Sobat Cuan, di hati Sobat Cuan, doa untuk negara ini sebutkan di dalam doa ya, karena kita tinggal di Ibu Pertiwi Indonesia yang sudah memberikan penghidupan gitu ya, tempat, langit, begitu tanah untuk kita bisa berpijak. Kita bersyukur untuk ada 77 tahun ini, kita berharap Indonesia akan tetap terus melanjak Terus gitu ya. berkembang. Kurvanya berkembang, dan banyak kan juga yang memprediksi bahwa Indonesia akan masuk ke jajaran negara-negara maju. Jadi kita berharap akan sampai ke sana. Amin. Wah, seru banget obrolan kita hari ini Sobat Cuan. Gak kerasa panjang tapi gak apa-apa. Ini bisa memberikan semacam semangat kemerdekaan untuk Sobat Cuan. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di mana aja, Mas Adam. Ya, jangan lupa saksikan kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, di Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Yes, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like, share, dan juga komen supaya kita juga dapat untuk ngasih banyak lagi materi-materi seru buat Sobat Cuan. Jangan lupa juga podcast kita hari ini akan tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget ya Sobat Cuan. Maria pamit. Aji pamit. Adam pamit. Bye. Merdeka. Merdeka.